Tangan Yama. Kubah langit bumi. Menyembuhkan yang sakit dan membunuh orang. Mantra Feng Shui. Maha Kuasa. Bagaimana dengan luka-lukaku? Tangan Yama. Kubah langit bumi. Lalu bagaimana dengan penyakit adikku? Halo Cumo. Suluan, aku sedang mencari cara untuk mendapatkan 500.000 itu. Jangan terburu-buru dulu. Terima kasih Cumo. Kenapa kamu begitu sopan? Tunggu kabar dariku. Aku akan mencoba membujuk nenek lagi. Baiklah. Ayah, Yao Ning sudah mengundang tabib Dewa Liu dari ibu kota kekaisaran. Dia akan segera tiba. Dia pasti bisa menyelamatkanmu. Sudah terlambat. Berhenti di situ. Keracunan kronis kelima organ dalam rusak. Jika pria ini tidak segera diselamatkan, dia benar-benar akan kehilangan nyawanya. Dari mana datangnya orang gila ini? Tanya. Sejak tahun lalu dia telah infak myokard ruptur kranial gagal kardiopulmoner. Rumah sakit sudah lama mengeluarkan pemberitahuan kondisi kritis, bukan? Tuan, bisakah Anda menyelamatkan ayah saya? Sial. Begitu Mega. Apa yang begitu hebat? Tidak ada apa-apa. Yunyan. Jangan biarkan dia menipumu. Begitu banyak ahli tidak bisa menyembuhkannya. Dan dia seorang pemula. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkannya? Dia hanya mencoba menipu uang. Aku di sini hanya untuk menyelamatkan nyawa. Aku tidak memungut biaya. Kau masih berani membantah. Pengawal. Seret dia pergi untukku. Yunyan. Dokter Dewa Liu akan tiba dalam 2 jam. Paman Chiang pasti akan baik-baik saja. 2 jam. Sudah terlambat. Dia hanya bisa hidup paling lama 10 menit lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Satpam, kenapa kau berdiri di sana? Seret dia pergi untukku. Tuan, asalkan Anda bisa menyelamatkan ayah saya. Keluarga Jing saya bersedia membayar harga berapapun. Saya, Jing Yunyan, akan menjadi wanita Anda mulai sekarang. Yunyan kau. Biarkan aku coba dulu. Apakah tangan Yama benar-benar bisa menyembuhkan? Itu tergantung padamu sekarang. Tuan, bagaimana keadaannya? Ayahmu telah menderita racun kronis. Itu sudah menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Apa diracun? Berhenti kau pembohong. Paman Jian, mengapa dia semakin memburu? Bicaralah, apa kau mencoba membunuh Paman Jian? Dia sudah bangun, Nona Tuan sudah bangun. Tuan, terimalah Jok Naga Jing ini. Tangan Yama benar-benar bisa menyembuhkan penyakit. Jadi, adikku juga bisa diselamatkan. Ayah, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Apa kau memanggil Dokter Dewa Liu? Ayah, Tabib Dewa Liu, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada dermawan kami. Di mana dia? Nona Sulu, dermawan itu mungkin memiliki urusan mendesak. Dia pergi terburu-buru. Kejar dia. Gunakan setiap sumber daya yang kau miliki.
dan membawa kembali dermawan itu. Chumo. Su Yuan, keluarga Jiang mengadakan perjamuan sore ini untuk merayakan kesembuhan Tuan Besar Jiang dari penyakit seriusnya. Semua tokoh terkemuka kota akan hadir. Pastikan kamu tampil baik saat itu. Aku akan memohon pada nenek lagi. Dan mungkin kita bisa mendapatkan 500.000. Pulanglah lebih awal. Tidak apa-apa Chumo. Tidak perlu. Kakak, kenapa kamu keluar? Bagaimana perasaanmu? Saya merasa jauh lebih baik. Kakak tunggu aku di sini sebentar. Aku akan memanggil dokter untuk memeriksamu lagi. Oke. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir dari jalanku. Suking jangan marah-marah begitu. Adikmu Su Yuan hampir berlutut di hadapanku tadi. Mencoba meminjam uang untukmu. Xiao Yuan, Bagaimana kalau begini? Kau habiskan satu malam bersamaku, dan aku akan memberimu 500.000 bagaimana? lepaskan aku. Kau bajingan. Ini sangat sederhana. Kau akan mendapat untung besar. Lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskanku sekarang, aku akan memanggil polisi. Jangan melawan. Semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Sialan, siapa itu? Ternyata kau dasar sampah. Coba ganggu aku lagi dan kau tamak. Istrimu, adikmu. Mereka pada akhirnya akan sendirian. Kita lihat apa yang akan kulakukan pada mereka nanti. Wang Xiangdong. Kamu memukul adikku. Dan mengancam akan menyakiti keluargaku. Kamu tidak akan hidup melewati 3 bulan. Tangan Yama. Enya. Dasar sampah, tunggu aku. Xiao Yuan, teknik kutukan Feng Shui keluarga kita. Kapan kamu mempelajarinya? Kakak, bagaimana kamu tahu tentang teknik kutukan Feng Shui? Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini. Bahkan Cumau sekalipun. Tapi kakak aku. Kamu harus berjanji pada kakakmu. Kakakmu tidak akan menyakitimu. Aku berjanji padamu. Aku harus pergi sekarang. Kamu istirahatlah yang baik. Oke. Pergi. Adik laki-laki. Sekte Gunung Tianmu sangat kuat. Saya harap kamu tidak berakhir dengan nasib yang sama seperti ayah. Kamu akhirnya di sini. Cepatlah The masuk. film was translated and narrated by M Media. Su Yuan, hari ini pesta keluarga terkenal Lin Jiang. Lin Xingsu saudara laki-laki Lin Chumo. Keluarga Jiang. Kau tidak datang dengan tangan kosong kan? Sang Haye istri Lin Xingsu. Dia hanyalah sepotong sampah. Bagaimana dia bisa membeli hadiah? Aku menyiapkan hadiah. Kakak, hadiah Su Yuan ada padaku.
Apakah ini? Warna ini terlalu palsu. Nyonya tua orang yang berkuasa di keluarga Lin. Siapapun bisa tahu ini terbuat dari kaca. So Yuan, ini adalah perjamuan keluarga Jiang. Beraninya kau mempersembahkan sepotong kaca. Apakah kau mencoba membuat keluarga Lin kami menjadi bahan tertawaan seluruh Lin Jiang? Jika aku memelihara seekor anjing setidaknya, ia akan setia sekarang. Tahu? Nenek, jangan terlalu gelisah. Hati-hati tumor di kepalamu mungkin pecah. Su Yuan, keluarga Lin kami telah memberimu makanan dan minuman yang baik. Dan begini caramu mengutuk nenekku. Apa yang kukatakan adalah benar. Jika dia tidak segera dikirim ke rumah sakit, dia tidak akan hidup melewati 8 jam. Keluar. Pergi dari sini. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Su Yuan, bukankah sudah kukatakan padamu untuk bersikap baik? Kenapa kamu membuat nenek marah lagi? Lupakan saja. Aku akan mencari tahu sendiri masalah 500.000 itu. Semuanya. Ada tamu lain di sini. Tolong, Tang Feng pelayan keluarga Jiang. kendalikan diri kalian sedikit. Hamba Tang minta maaf membuat Anda menyaksikan ini. Tuan Li, bagaimana Anda bisa memiliki giok naga Jiang? Jiap Naga Jiang. Keluarga Jiang hanya memberikan 3 dari ini. Itu adalah tanda dari keluarga Jiang. Ya, Bukankah ini barang yang kuberikan kepada penyelamat yang menyelamatkan nyawa ayahku? Bagaimana benda itu bisa berakhir di tanganmu? ini diberikan kepadaku oleh muridku. Muridku bilang dia menyelamatkan seseorang hari ini. Aku tidak menyangka itu adalah Jiang Wan. Karena memang begitu, maka keterampilan medismu pasti juga luar biasa. Bisakah aku merepotkanmu untuk membantuku dengan sesuatu nanti? Aku akan senang. Permintaan keluarga Jiang. Aku Lin Xingxu pasti akan memenuhinya dengan segenap usahaku. Kalau begitu saya sangat berterima kasih di sini Tuan Lin. Sebagai imbalannya, keluarga Jing mulai sekarang akan melakukan kerjasama komprehensif dengan keluarga Lin. Benarkah kalau begitu ini? Terima kasih banyak Nona Jiang. Tuan Lin, saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kita bisa bicara nanti. Nenek giok ini jelas milik Su Yuan. Diam. Apa yang kau bicarakan Jiok Su Yuan? Su Yuan sampah itu. Mungkinkah dia bisa menyelamatkan seseorang? Ini jelas Jiok milik Simsu. Tapi, Biar ku beritahu, siapapun yang berani menyabotase kerja sama kita dengan keluarga Jiang akan dikeluarkan dari keluarga Lin. Nenek harap tenang. Aku pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Cucu sulungku adalah orang yang bijaksana. Kudengar dermawan itu berasal dari keluarga Lin. Saya ingin mengajukan tos untuk keluarga Lin, untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Jiang Wang Anda terlalu baik. Bisa melayani keluarga Jiang adalah suatu kehormatan bagi The keluarga Lin film kami. was translated and Saya mewakili narrated by keluarga M Lin. Media. Nenek, Nenek, dokter, bagaimana keadaan nenekku? kondisi pasien sangat berbahaya saat ini. Otaknya penuh dengan darah yang menggumpal. Bahkan jika kita melakukan operasi, akan sulit untuk menyelamatkannya. Mengapa ini terjadi? Dokter, benarkah tidak ada cara untuk menyelamatkan nenekku? Bukannya sama sekali tidak ada cara. Saya sudah tiba. Jika tetua turun tangan, secara pribadi, mungkin masih ada secercah harapan. Tetua Li, apakah Anda merujuk pada Dr. Dewa Liu? Tabib Dewa Liu. Bagaimana kondisi pasien sekarang? Kondisi wanita tua itu sangat kritis. Kita harus cepat. Halo Tetua Liu. Saya Lin Sexui, seorang profesor TCM di Universitas Kedokteran. Pasiennya adalah nenek saya. Bolehkah saya masuk dan membantu Anda? Seorang profesor TCM. Baiklah. Kalau begitu ikutlah. Dia benar-benar benar. Su Yuan. Nenek benar-benar sekarat. Dia ada di rumah sakit sekarang. Bisakah kamu datang dan melihatnya?
Tusukan jarum setengah con. Ini. Tusukan. Apa yang kau takutkan? Tusukan. Benar tusukan. Seluruh tubuh Pasi mengalami kegagalan organ. Tanda-tanda vital lemah. Sudah kubilang tusukan jarum setengah con. Kenapa kau tusukan jarum satu con? Tidak ada gunanya, umumkan saja. Tetua Liu, Anda harus menyelamatkan nenek saya. Saya mohon. Kau sendiri yang salah menusukkan kedalaman jarum. Bahkan jika Dewa Luo Agung datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Nenek. Bagaimana keadaan nenek sekarang? Apa yang kamu lakukan di sini, dasar sampah? Nenek dibuat sakit karenamu. Segeranya. Bukan Suyuan yang kubawa untuk mengobati penyakitnya. Penyakit apa yang bisa disembuhkan sampah ini? Kau membawanya ke sini untuk membagi harta keluarga, kan? Benarkah? Suyuan baru menyadari nenek sakit. Lin Chumao, Lin Chumao. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Hanya demi membagi harta keluarga, kamu bahkan bisa melontarkan kebohongan seperti itu? Nenek sedang sakit kritis sekarang, tapi kau malah memikirkan harta keluarga di sini. Kurasa kamu yang tidak tahu malu, bukan? Kamu berani mengutuk kami, dasar pembawa sial. Kamu bahkan bisa mendatangkan kematian pada orang tuamu sendiri. Dan sekarang kamu datang untuk mendatangkan kematian pada nenek. Cepat dan keluar. Siapa yang membiarkanmu masuk? Minggir, biar aku yang melakukannya. Pendarahan parah di ambang kematian. Anggota keluarga ini. Tolong hormati almarhum. Beraninya kau sepotong sampah muncul di sini. Jika bukan karenamu, apakah nenekku akan berakhir seperti ini? Aku menuntut kau membayar nyawa nenekku. Chumo, kau adalah anggota keluarga Lin. Dan sekarang kau masih membantu sampah ini. Kakak, tumor di kepala nenek. Apa hubungannya dengan Suyuan? Ini urusanku, bukan urusannya kan. Anak muda, Pasin sudah tiada. Berhenti membuang waktu. Tunggu sebentar. Ini adalah kitab evolusi Agun. Tetua Liu, Anda pasti salah. Sampah macam ini, bagaimana mungkin dia tahu kitab evolusi Agun? Keterampilan medis tingkat atas semacam ini. Omong kosong, hentikan. Apakah kau mendengarku? Tetua Liu menyuruhmu berhenti. Aku sedang bicara tentang kau. Enya. The Suyuan, film was bukankah kau tahu kitab translated evolusi and Agun? narrated by M Media. Mengapa orang itu belum diselamatkan? Ya Tuhan, dia benar-benar hidup seorang dewa. Nenek Anda sudah bangun. Siapa yang menyelamatkan hidupku? Itu aku dan Dr. Dewa Liu, Tetua Liu. Benar, nenek. Singshu aku pun turnanak berjam-jam. Dia tidak makan atau minum sampai selamatkan nenek. Kamu benar-benar anak baikku, cucu penurutku. Kalian semua. Nenek. Jelas Suyuan yang menyelamatkanmu. Mereka. Nenek. Suyuan sepotong sampah ini. Dia pernah mengutukmu sebelumnya di rumah keluarga Jiang, dan barusan dia mencoba menghentikanku menyelamatkanmu. Dia benar-benar tidak tahu hukum. Nenek. Siapa sebenarnya yang menyelamatkanmu? Kamu seharusnya tahu dengan jelas di hatimu. Tentu saja cucuku Simsu yang menyelamatkanku. Kau bajingan tak berperasaan. Kau hampir membunuhku. Mungkinkah? Kaulah yang menyelamatkanku. Kau tidak hanya mengutukku, tetapi kau juga menghalangi penyelamatanku. Kau hanya ingin aku mati. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu.
Apa kau mendengarku? Blue sini. Nenek, 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 aku berharap nenek sehat selalu. Bebas dari penyakit dan bencana. Tuan Su mohon tunggu sebentar. The film was Ada apa? translated and Penatua Liu. narrated by M Media. Anda adalah seorang penatua. Tidak perlu gerakan sebesar ini. Tuan Su belajar tidak mengenal hierarki usia. Yang terampil adalah guru. Keterampilan medis Anda benar-benar membuka mata saya. Bolehkah saya mengambil kebebasan untuk bertanya? Apakah Anda bisa menerima saya sebagai murid? Penatua Liu, Anda terlalu baik. Jika Anda tertarik pada kitab evolusi agung, kita bisa mempelajari dan mendiskusikannya bersama. Terima kasih banyak Tuan Su. Pola pikir Tuan Su benar-benar luar biasa. Sungguh mengagumkan. Tujuan dari kitab medis ini Anda tahu. Intinya untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Tidak ada alasan untuk merahasiakannya. Tuan Su, mari kita tetap berhubungan. Bagaimana Anda bisa keluar? Apakah Anda mencoba bertanya? Bagaimana saya tahu pengobatan? ya, Jika saya mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan saya. Saya mencari semuanya secara daring. mencari tahu di internet. Bukankah adik saya sakit? Jadi saya sering mencari pengetahuan medis secara daring. Penyakit panjang bisa membuat seseorang jadi dokter. Kenapa Anda tidak pikir saya dokter ajaib kan? Jadi begitu. Kukira kamu benar-benar telah mencapai sesuatu yang hebat. Hanya saja mereka sudah keterlaluan. Jelas kamu yang menyelamatkan nenek. Namun mereka masih membicarakanmu seperti itu dan mencuri jasamu. Itu tidak masalah. Selama Anda mengerti saya itu, sudah cukup. Sayang sekali. Awalnya, aku ingin menyenangkan nenek untuk meminta biaya operasi 500.000. Sekarang itu hancur lagi. Su Yuan. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak punya banyak status di keluarga. Tidak apa-apa. Penyakit adik saya sudah jauh lebih baik. Dia tidak membutuhkan operasi lagi. Apakah kamu menyembuhkan adikku? Saya sudah bilang itu bukan sesuatu yang saya cari secara daring. Cumo. Jangan khawatir. Hidup kita pasti akan semakin baik. Saya tidak akan membiarkan orang-orang itu bergosip tentang Anda lagi. Selama kamu baik-baik saja, itu saja yang kubutuhkan. Cumo. Aku. Apa yang kalian berdua lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Dasar pecundang. Apa yang baru saja kamu coba lakukan? Ibu saya. Jangan panggil aku ibu. Mendengarnya membuatku ingin muntah. Ibu, tolong jangan. Dasar gadis celaka. Kenapa kamu main-main dengannya di sini? Semua orang berkumpul di sekitar nenek mengucapkan hal-hal baik. Ibu. Nenek sudah lama keluar dari bahaya. Dan itu semua berkat Su. Dasar pecundang, jangan ikut-ikutan. Hanya melihatmu membuatku kesal. Pulang dan lakukan pekerjaan rumah. Ibu. Saya masih harus pergi ke rumah sakit untuk menjaga adik saya. Kamu lakukan apapun yang aku suruh. Jika kamu membantah laginya. Nah, baru-baru ini aku bertemu beberapa pria tinggi kaya dan tampan. Keluarga mereka sangat kaya. Nanti kau harus mengobrol baik-baik dengan mereka. Ayo, ayo, ayo. Kau si tidak berguna bernama Su. Kau bajingan terkutuk. Lihatlah kekacauan yang telah kau buat. Jika kau ingin mati, pergilah mati jauh-jauh. Jangan seret kami. Ibu. Ada apa sekarang? Ada apa? Kau benar-benar berani mengutuk nenek. Kau pasti ingin mati. Kau pembawa sial. Keluar. Tapi ibu, Su Yuan dan Tetua Liu yang menyelamatkan nenek. Kau bicara omong kosong. Bisakah si tidak berguna ini menyelamatkan siapapun? Kau lebih buruk daripada babi dan anjing. Jika nenek melampiaskan amarahnya pada keluarga kita dan memotong uang keluarga kita, aku pasti akan menguliti kulitmu. Ibu, tolong tenang. Tenang apanya? Tidak mudah bagi nenek untuk memberi kita beberapa proyek untuk dikerjakan. Sekarang semuanya hilang. Cepat ceraikan si tidak berguna ini.
Tapi Su Yuan benar-benar tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Kau sekarang segera pergi merangkak ke nenek dan bersujud untuk meminta maaf. Jika nenek tidak memaafkanmu, kau sebaiknya mati di luar saja. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Kau sih tidak berguna berani membantah. Sudah berakhir. Kakak laki-lakimu telah menyebabkan bencana besar. Kalian semua tahu apa yang terjadi kan? Singsu pergi untuk mengobati anggota keluarga Jiang, tetapi dia ditahan. Apakah kalian punya ide bagus? Sebelum suamiku mengalami kecelakaan ini, kalian semua menjilatnya. Tetapi sekarang setelah sesuatu terjadi, kalian semua pura-pura mati. Keponakan ipar, kau seharusnya tidak bicara seperti itu. Bukankah kita semua berusaha mencari solusi? Pada saat kau menemukan solusi, dia sudah akan terbunuh. Kenapa kalian The film berdebat? was translated Tingkah laku and macam apa ini? narrated by M Nenek. Media. Pada akhirnya, bukankah itu semua karena si tidak berguna itu? Jiuk naga jin yang dibawanya. Jika tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Bicaralah. Bagaimana kau mendapatkan Jiok Naga Jiang ini? Saya menyembuhkan Jiang Wang. Jiang Yunyan memberikannya kepada saya. Jiang Wang telah sakit selama bertahun-tahun. Bahkan Xing Xiu tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin kau yang hanya si tidak berguna? Su Yuan. Kaulah yang mencuri Jiok Naga Jiang. Itulah sebabnya Singsu dicelakai. Lin Xingsu mencuri Jiang Dragon Jade milikku. Dia bergegas semangat untuk mengobati Jiang Wang. Sekarang dia tidak bisa kembali. Dan Anda menyalahkan saya. Semua yang Singsu lakukan. Bukankah itu semua demi keluarga Lin? Kesalahan apa yang dia miliki? Sebaliknya kau terus-menerus menghalangi keluarga Lin. Dan sekarang kau bahkan menjebak Singsu. Nenek saya mengerti sekarang. Katakan saja pada saya. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Keluarga Lin mengobati penyakit saudara perempuanmu. Dan telah mendukungmu begitu lama. Sudah waktunya bagimu untuk membalas kebaikan itu. Kau harus pergi ke keluarga Jiang sekarang juga. Dan menukar dirimu dengan Singsu. Nenek, jangan. Diam kau gadis celaka. Masalah ini sama sekali bukan salah Su Yuan. Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Saya baik-baik saja. Cilan. Sudah berapa lama gadis itu dan Su Yuan menikah? Dulu kami mendengar Master Feng Shui berkata, pernikahan untuk keberuntungan harus berlangsung 1 tahun. Hanya tersisa setengah bulan. Dalam setengah bulan lagi, setelah kau bercerai, nenek akan mencarikanmu keluarga kaya. Agar kau bisa menikah dengan gemilang. Aku tidak akan bercerai. Jika kau tidak mau bercerai, maka kau akan dengan patuh pergi ke keluarga Jiang untukku. Dan menukar dirimu dengan Singsu. Kalau tidak, Saya akan pergi. Masuk ke mobil. Su Yuan, apa yang nenek katakan hari ini? Jangan dimasukkan ke hati. Aku akan memutuskan urusanku sendiri. Apa yang kamu lihat? Cumo. Apakah Anda baru-baru ini bertemu orang aneh? Atau kejadian aneh? Tidak, aku belum. Jangan bergerak. Biar saya lihat. Lin Cumo tingginya 1,66 meter dan beratnya 46 kilogram. Aneh. Su Yuan, lihat jamnya. Dan kamu masih sempat bercanda. Saya tidak bercanda dengan Anda. Benar-benar ada sesuatu yang aneh pada Anda barusan.
Apakah sesuatu terjadi, atau tidak aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa, jika kamu terus berbicara omong kosong, ketika kita sampai di keluarga Jiang nanti, kita berdua akan tamat. Chumo, Anda harus percaya pada saya. Semua yang saya katakan adalah benar. Baiklah, baiklah. Suiwan, aku percaya padamu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan saya menyentuh Anda sebentar, maka saya akan tahu. Suiwan, lihat jamnya. Kamu masih ingin mengambil keuntungan dariku. Saya tidak. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku tidak akan peduli padamu lagi. Yunyan. Aku akan membunuh dokter dewa palsu ini sekarang juga. Untuk membalas dendam pada Jiangwan. Tuan Muda Yal. Aku tidak bersalah. Aku benar-benar tidak bersalah. Bicara. Mengapa kau mencoba membunuh Jiangwan? Aku tidak mencoba membunuh Jiangwan. Teknik akupuntur itu diajarkan kepadaku oleh Su Yuan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tuan Muda Yal, itu adalah Su Yuan yang menikah ke dalam keluarga Lin. Demi keberuntungan, dia ingin membunuh Jiangwan. Ya. Bukankah kau bilang, kau adalah murid dari dermawan itu? Apakah ini tingkat keahlianmu? Yunyan. Dia hanyalah seorang penipu. Orang celaka itu. Direktur Jian, itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Teknik akupuntur itu diajarkan kepadaku oleh Su Yuan. Giap naga Jiam juga diberikan kepadaku oleh Su Yuan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Yunyan. Bahwa Su Yuan dan dia bersekongkol. Mereka bersama. Semata-mata untuk menjebak keluarga Jiang. Dan menipu uang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kondisi ayah semakin memburuk. Yunyan, jangan khawatir. Saya sudah mengirim seseorang The untuk film was memanggil Dr. Dewa Liu. translated and Dia akan narrated segera by tiba. M-Media. Tabib Dewa Liu, Tetua Liu. Yao Ning. Terima kasih. Halo. Oke. Dr. Dewa Liu telah tiba. Tetua Liu, saya merepotkan Anda dengan penyakit ayah saya. Orang tua ini akan melakukan yang terbaik. Apakah keluarga Jiang ini benar-benar menakutkan? Jika keluarga Jiang ingin berurusan dengan keluarga Lin, satu kalimat saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga kita. Tidakkah menurutmu itu menakutkan? Aneh. Villa ini benar-benar aneh. Apa yang aneh? Orang-orang dari keluarga Lin. Kalian mencelakai Tuan sampai sejauh ini. Dan masih berani datang ke sini. Keluar segera. Kepala pelayan Tang. Siapa kedua orang ini? Mereka adalah anggota keluarga Lin yang hampir membunuh Tuan. Tuan Xiao. Anda adalah Tuan dari Gunung Tianwu. Tamu terhormat keluarga Jiang. Jangan biarkan mereka. Saya telah menyinggung pandangan Anda. Keluarga Lin. Kuceritakan Lin Chumo adalah kecantikan keluarga Lin. Dia memang memiliki daya tarik. Apakah Anda tertarik untuk menjadi selir saya? Apa yang Anda katakan? Jadi Anda adalah menantu laki-laki yang tinggal serumah, yang tidak berguna itu. Kepala pelayan Tang. Untuk orang seperti ini, patahkan saja kakinya dan seret mereka keluar. Dia tidak layak disia-siakan waktu. Steward Tang. Aku benar-benar minta maaf. Aku meminta maaf kepada Jiang Wang atas nama keluarga Lin. Kami bersedia membayar harga berapapun. Hanya meminta agar kamu melepaskan kakakku. Keluarga Lin Anda hampir membunuh tuan kami. Dan Anda masih berani meminta kami melepaskannya. Enya. Tunggu. Saya bisa menyelamatkan Jiang Wan. The film was Ini adalah translated kediaman and keluarga Jiang. narrated Saya by sarankan Anda M-Media. berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Jika tidak, nyawa Anda akan hilang. Su Yuan. Berhenti bicara. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya katakan.
Saya bisa menyelamatkan Jiang Wan. Saat ini hanya saya yang bisa menyelamatkannya. Kurang ajar. Bahkan tabib Dewa Liu tidak akan berani mengatakan itu. Beraninya Anda. Anda bisa pergi bertanya pada nona muda Anda. Saya pernah menyelamatkan Jiang Wan sebelumnya. Saya menyelamatkannya sekali. Saya bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Apel. Anda menyelamatkannya. Apakah ini Su Yuan yang Anda sebutkan? Benar Tuan Muda Yao. Yang di sebelahnya adalah Lin Chumo kecantikan terkemuka Lin Jian. Saya ingat sekarang. Keluarga Lin bahkan memperkenalkannya kepada saya. Menarik. Kepala pelayan Tang. Jika Anda benar-benar membiarkan dia menyelamatkannya, Jiang Wang akan benar-benar dibunuh olehnya. Tuan Muda Yao, apa maksud Anda dengan itu? Kepala pelayan Tang. Saya kenal orang ini. Menantu laki-laki tak berguna keluarga Lin. Kakaknya kini terbaring di rumah sakit. Jika dia memiliki kemampuan ini, kenapa dia tidak selamatkan saudara perempuannya dulu? Jika itu benar-benar masalahnya, mengapa nona muda memberikan giok naga Jiang kepadanya? Kita tidak bisa menyalahkan Yunya untuk ini. Terakhir kali dia bertemu penipu ini, Jiang Wang kebetulan terbangun. Yunyan salah paham. Mengira dialah yang menyelamatkannya. Tuan Su, bolehkah saya bertanya, bagaimana tepatnya Anda menyelamatkan tuan kami sebelumnya? Anda tidak percaya pada saya. Jiang Wang saat ini menderita gagal organ. Jika dia tidak segera diselamatkan, dia hanya akan hidup paling lama setengah jam. Anda berbicara omong kosong. Beraninya Anda mengutuk Jiang Wan. Apakah Anda mencari mati? Kalian semua. Kepala pelayan Tang ini buruk. Jiang Wang memburuk dengan cepat. Tuan Wang Xiangdong, awasi mereka. Ya, Su Yuan. Terakhir kali, saya tidak repot-repot berdebat dengan Anda di rumah sakit. Kali ini setelah Jiang Wang meninggal, kalian semua akan dikubur bersamanya. Su Yuan, mungkin kita sebaiknya kembali saja. Kalian keluarga Li, membunuh lalu pikir bisa pergi begitu saja. Jangan ada di antara kalian yang berpikir untuk melarikan diri. Awasi mereka untukku. Tetua Liu, bagaimana ayahku? Organ Jiang Wang mengalami kegagalan. Saya tidak berdaya untuk membalikan nasibnya. The film was translated and narrated by M Media. Tetua Liu, seseorang di luar mengatakan, dia sebelumnya menyelamatkan Tuan. Maukah Anda menemuinya? Penyakit Jiang Wan. Saya tidak bisa menanganinya. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa? Dia mungkin seorang penipu. Bajingan. Dia benar-benar seorang penipu. Tetua Liu, apakah ayahku benar-benar tidak tertolong lagi? Itu belum tentu benar. Saya tahu ada orang yang sangat terampil di keluarga Lin. Saya ingin tahu, apakah kita bisa mengundangnya keluar? Bisakah saya merepotkan Tetua Liu untuk bertanya? Keluarga Jing akan pergi menjemputnya secara pribadi. Tuan Su Yuan. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Semuanya terus awasi mereka. Tunggu sampai Nona Jiang tiba. Saya akan membuat mereka semua mati bersamanya. Ya. Su Yuan, jangan khawatir. Sebelum Anda mati, saya pasti akan memastikan istri Anda bersenang-senang. Dan saudara perempuan Anda juga. Anda mencari mati. Halo. Tuan Su, di mana Anda? Saya punya pasien di sini. Situasinya mendesak. Bisakah Anda datang? Saya mengalami masalah. Saya tidak bisa pergi sekarang. Bagaimana kondisi pasien? Paling lama setengah jam. Bagaimana kalau Dia setuju, tapi dia mengalami masalah sekarang. Dia belum bisa datang. katakan pada guru untuk menggunakan namaku? Aku ingin melihat siapa di seluruh Linjiang yang berani menghentikannya. Tuan Su, pasien sedang sekarat. Jika Anda dalam masalah, Anda bisa menyebut Jiang Yunya. Nama Nona Jian. Jiang Yunyan. Apakah Anda yakin itu akan berhasil? Kau sampan. Nama putri sulung keluarga Jiang. Apakah itu pantas kau sebutkan? Tuan Su, serahkan telepon itu kepada orang itu. Aku yang akan bernegosiasi. Masih memanggil bala bantuan. Aku akan lihat bajingan pencari mati mana itu. Orang ini, bajingan tua.
Aku memberitahumu. Jika kau ingin melindungi seseorang, kenapa kau tidak kencing dan liar? Apakah kau pantas? Aku ayahmu memberitahumu hari ini. Su Yuan, pasti mati. Aku yang mengatakannya. Tidak peduli siapa yang datang itu tidak berguna. Siapa kau? Aku adalah ayahmu. Kau membuatku marah. Aku ingin melihat siapa yang berani menentang keluarga Jiang kami. Keluarga Jiang. Aku keluarga utama. Sialan kau beraninya kau menyamar sebagai keluarga Jiang. Aku tepat di luar pintu masuk keluarga Jiang sekarang. Kau tepat di luar pintu masuk keluarga Jiang. Aku tepat di luar pintu masuk keluarga Jiang. Jika kau punya nyali datanglah ke sini. Mengapa suara itu terdengar seperti Wang Xiangdong? Tetua Liu, saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan. Aku akan lihat. Bajingan mana yang ingin menjadi ayahku? Tua, baru saja ditelepon. Siapa yang ingin menjadi ayahku? Itu kau, Tetua Liu. Aku tidak tahu itu kau di ujung telepon yang lain. Kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Bukankah kau ingin menjadi ayahku? Bukankah kau ingin memakiku? Tetua Liu, lanjutkan. Kesalahpahaman. Tolong ampuni aku. Wang Xiangdong, kaulah yang mengutuk Tetua Liu di telepon dan meremehkan keluarga Jiang kami. Hebat. Kau bajingan. Tetua Liu. Nona Jian. Ini semua Su Yuan. Dia menjebakku. Sampang, masih melontarkan omong kosong di sini. Pukuli dia sampai Tuan Su puas. Nora, aku gagal mengenali orang hebat. Kesalahpahaman. Orang yang seharusnya kau mohon bukanlah aku. Su Yuan, tolong ampuni aku. Aku akan meminjamkanmu 500.000 sekarang juga. Tidak. 5 juta? Kau bahkan tidak perlu mengembalikannya. Penatua Liu, bagaimana kondisi pasien? Situasinya sangat tidak menguntungkan. Dermawan, saya mohon tolong selamatkan ayah saya. Itu salah saya, karena saya tidak sepenuhnya menyembuhkannya terakhir kali. Jika Anda bersedia mempercayai saya akan pergi melihatnya lagi. Terima kasih. Bagaimana kabar Lin Xingsu? Dengan adanya dermawan di sini, Lin Xingqiu secara alami akan The baik-baik film was saja. translated and Nona Lin, narrated mari by kita M pergi. Media. Yunyan. Dia adalah ipar tidak berguna yang disebutkan Lin Xingsu. Dia pasti penipu juga. Bajingan. Penipu apa? Dia adalah pakar tinggi yang kita cari. Tetua Liu, apakah kau salah? Dia adalah menantu tidak berguna dari keluarga Lin itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Tapi Lin Xingsu adalah kakak laki-laki Su Yuan. Dia tidak mungkin berbohong. Kata-kata Lin Xingsu yang bejat itu. Kau percaya? Jeti, Nona Jian, pakar tinggi dan tabib dewa yang kita cari, adalah pria ini. Tuan Su Yuan. Dermawan, saya minta maaf. Saya buta dan menyebabkan Anda kesulitan. Saya bersedia menggunakan setengah dari aset keluarga Jing untuk memohon Anda menyelamatkan ayah saya. Tuan, keluarga Jing lalai barusan. Saya akan segera membalaskan dendam Anda. Wang Xiangdong, cepat minta maaf kepada Tuan. Jika Tuan tidak puas, Anda tidak akan bisa bangun seumur hidup Anda. Su Yuan, ampuni aku. Su Yuan, ampuni aku. Anggap saja aku seperti sampah dan biarkan aku pergi. Hanya seekor anjing. Usir dia keluar. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Tuan So? Jangan. Pasien itu penting. Bawa saya menemuinya. Penyakit serius itu, kabur dan Feng Shui menjadi bumerang. Tuan So, bagaimana keadaan ayah saya? Penyakit Jiang Wang sebenarnya tidak parah. Hanya saja, Hanya apa? Jangan bilang maksudmu. Kau tidak bisa menyelamatkannya, Kang. kalau begitu mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Jika saya tidak bisa menyembuhkan penyakit Jiang Wang, saya akan membayar dengan nyawa saya. Tetapi jika saya menyembuhkan Jiang Wang, bagaimana kalau kamu bersujud 3 kali sekarang? Apakah Anda bertaruh? Ada apa? Apakah Anda takut? Jika Anda takut maka diamlah. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Aku menolak percaya bahwa sampah sepertimu memiliki keahlian nyata. Dermawan, kalau tidak, Yunyan, jika dia tidak bisa menyelamatkan Jiang Wan, maka kematiannya memang pantas. Kau tidak perlu membelanya. Baik, kalau begitu sudah beres. Kalau begitu aku akan bertindak sebagai saksi. Baik, mari kita lihat bagaimana kau menyelamatkannya. Tidak ada akupuntur, tidak ada obat. Apa kau pikir kau adalah seorang dewa?
Diam. Jangan ganggu aku. Selesai. Itu saja sudah selesai. Apa kau mencoba menipu orang? Dia sudah bangun. Tuan sudah bangun. Ayah, Cacing besar. Berhenti berteriak, itu sudah mati. dermawan apa ini? Ini adalah cacing gu ibu anak. Ini adalah cacing gu anak. Di villa ini, seharusnya ada cacing gu induk juga. Itu dipakai untuk merusak feng shui rumah ini. Itu tidak mungkin. Feng Shui villa ini diatur tuan dengan ahli untuk memasangnya. Bagaimana mungkin ada cacing gue? Feng shui villa ini memang bagus. Tapi tampaknya baru-baru ini diubah. Itulah sebabnya Jiang Wang diracuni. Dermawan, apakah Anda mengatakan seseorang mengubah feng shui dan menanam cacing gu untuk membunuh ayah saya? Namun, menurut titik energi feng shui, Anda bisa pergi memeriksa kolam villa. Cacing gu induk seharusnya ada di sana. Ya, Dermawan, jika kita mengeluarkan cacing itu, apakah ayah saya akan sembuh total? Benar. Nora. Memang ada cacing besar di kolam itu. Kami sudah The membunuhnya. film was translated Selidiki and untukku, siapa narrated sebenarnya by yang M mencoba Media. membunuh ayah saya? Ayah, Tuan. Anda menyelamatkan saya. Keluarga Jiang pasti akan memberi Anda hadiah yang besar. benar Tuan. Saya katakan sebelumnya, puluhan miliar aset keluarga Jin semuanya milik Anda. Itu benar-benar tidak perlu. Itu hanya usaha kecil. Dermawan, ini adalah kartu naga hitam keluarga Jing. Ini bisa memobilisasi puluhan miliar milik keluarga Jing. Tolong Anda harus menerimanya. Paman Jiang, selamat atas kesembuhan Anda. Saya akan segera menyampaikan kabar baik ini kepada ayah saya. Tuan Muda Yao. Tuan Muda Yao orang mulia, tapi mudah lupa. Apakah Anda mencoba mengingkari taruhan? Kau yang bermargasu, jangan bertindak terlalu jauh. Kalau tidak, kau tidak akan berakhir dengan baik. Itu masuk akal. Tapi jika ku pikir-pikir, aku tetap harus bersujud. Itu hanya 3 sujud bukan. Selesaikan sujud lebih cepat, pulang lebih cepat, dan beritahu ayahmu kabar baik ini. Akui kekalahan saat kau kalah taruhan. Kalau tidak, kau akan menunjukkan rasa tidak hormat kepada keluarga Jiang. Bukankah kau bilang bahwa pria itu tidak berguna? Dan sekarang, aku benar-benar kehilangan muka karenamu. Aku juga tidak tahu. Tanya. Ayah, Pantas saja saya bingung harus berbuat apa. Jadi ini adalah metafisika Feng Shui. Tuan Su soal pakai Feng Shui untuk hapus kutukan. Bisakah saya belajar dari Anda? Sebagai imbalannya, aku akan kembalikan balai musim puniku padamu. Belajar itu baik-baik saja, tapi tidak perlu balai musim semi kembali. Itu adalah balai medismu. Aku tidak bisa menerimanya. Tetua Liu, Anda tidak boleh. Sebelumnya di rumah sakit, aku sudah berjanji untuk memberikan kitab klasik medis itu kepadamu. Sekarang ini, hanya sedikit tambahan. Metafisika Feng Shui, itu bukan hal yang penting. Tuan, kebaikan besar Anda tidak dapat dibalas. Jika Anda tidak keberatan, saya akan menjadi murid Anda mulai sekarang. Tuan, apakah Anda punya permintaan lain? Keluarga Jian, saya bisa memenuhi semuanya. Aku tidak punya banyak permintaan, hanya bebaskan Lin Xingsu. Dengan begitu aku bisa punya alasan saat kembali. Nora, Nona Lin sudah membawa orang-orang dan pergi. Kalau begitu aku lega. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi aku akan permisi sekarang. Kalau begitu terima kasih atas kerja keras Anda hari ini, Tuan. Yunyan, antarkan Tuan Su pergi. Ya. Tang Tua, tolong undang Xiao Juli ke sini lagi. Saya perlu menata ulang Feng Shui. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nona Jiang, saya benar-benar minta maaf. film was Kali ini, translated kami gagal and menyelamatkan Jiang Wang. narrated by M. Keluarga Media. Lin kami bersedia memberikan kompensasi dengan segala yang kami miliki. Kompensasi itu bagus. Cukup kompensasi keluarga Jiang dengan Su Yuan. Saya Ini adalah
Saya hanya bercanda, namun hal yang sama. Keluarga Jiang tidak ingin terjadi untuk kedua kalinya. Keluarga Lin harus menjaga diri mereka dengan baik. Ya, Nona Jiang. Di mana kakak sulung Cumo? Kakak baru saja pergi mendahului kita. Kalau begitu kamu masuk mobil dan tunggu aku dulu. Baik. Nona Jiang mengenai apa yang terjadi hari ini. Kuharap keluarga Jiang tak beritahu keluarga Lin. Tentu saja, saya tidak menyangka. Dermawan dan kecantikan nomor 1 Lin Jiang ternyata adalah suami istri. Lalu mengenai kesediaan keluarga Jiang untuk bekerja sama dengan keluarga Lin, Kurasa itu tidak perlu lagi kan. Lagi pula aku tidak akrab dengan orang-orang dari keluarga Lin. Nona Jiang silakan kembali dulu. Masalah yang Nyonya Tua perintahkan padaku untuk ditangani. Akhirnya selesai. Ayo pergi. pergi kemana? Kau jelaskan dulu dengan jelas. Hubungan apa yang kau miliki dengan Jiang Yunyan? Sebenarnya, Hubungan apa yang mungkin kumiliki dengannya? lalu, mengapa dia secara terbuka memintamu? Mungkin aku beruntung. Dan menyembuhkan Jiang Wang. Bahkan jika aku ingin menjilatnya. Dia bahkan mungkin tidak memandangku dengan baik. Benar saja kau benar-benar punya perasaan padanya, bukan? Sakit. Itu benar-benar bukan apa-apa. Ayah Dermawan sudah pergi. Yunyan ayahmu semakin tua. Dan saudara-saudaramu tidak berguna. Urusan keluarga Jiang akan bergantung padamu untuk menopangnya mulai sekarang. Tuan Su ini mahir dalam pengobatan. Dan juga memahami metafisika Feng Shui. Kau harus memastikan untuk memenangkan hatinya. Ya ayah, Selain itu, saya meminta Tang Tua memanggil Xiao Juli. Xiao Juli ini diperkenalkan oleh Yao Ning. Apakah orang yang dia perkenalkan dapat dipercaya? Xiao Juli ini belajar di bawah Gunung Tianwu. Dibandingkan dengan orang yang bejat seperti Yao Ning, dia tidak bisa dibandingkan dengan pria bejat seperti Yao Ning. Gunung Tianwu mungkinkah dia murid orang itu? Tepat sekali. Saya bertanya-tanya apakah Xiao Juli ini atau Tuan Su, yang ilmu sihir Feng Shui-nya lebih unggul. Hei, nak cepat kemari, cepat kemari. Nak cepat duduk. Cepat duduk, cepat duduk. Kali ini, kau benar-benar telah memberikan pelayanan yang luar biasa. Nenek, kau tidak boleh terlalu memihak. Jika bukan karena Xing Xiu dari keluarga kita, yang menyembuhkan Jiang Wang, keluarga kita akan berada dalam masalah besar. Kakak menyembuhkan Jiang Wang. Tapi bukankah Nona Jiang bilang, Cumo. Bahkan tetua Liu tidak berdaya mengenai Jiang Wang. Namun Jiang Wang terbangun. Apa buktinya? Ini membuktikan bahwa perawatan saya sebelumnya memiliki efek. keponakanku benar-benar seorang dokter dewa, penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh tetua Liu. Kau berhasil sembuhkan benar-benar dokter dewa. Dia benar-benar tahu cara mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Sampah, bagaimana sikapmu? Jika bukan karena Xing Xiu dari keluarga kita, apa kau pikir kau bisa berdiri di sini? Cepat bersujud dan berterima kasihlah pada Xing Xiu dari keluarga kita. Apakah dia pantas mendapatkannya? Nenek, lihatlah sampah ini. Jika Xing Xiu tidak menyelamatkannya, tidak masalah jika dia tidak berterima kasih, tetapi dia masih sangat sombong. Nenek, Bagaimanapun juga dia adalah iparku. Cukup normal baginya untuk cemburu padaku. Karena aku mampu. Kakak ipar apa? Dalam setengah bulan, dia tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Lin kita. Saat itu, kakak ipar barumu pasti akan menjadi pengusaha kaya. Tuan muda Yo itu, kurasa dia cukup baik. Su Yuan, cepat kemari. Tanda tangani perjanjian cerai. Berhentilah menyeret reputasi keluargaku. Perjanjian cerai. Ibu, pernikahanku sendiri. Aku akan memutuskan sendiri. Kau gadis celaka, apa bagusnya sampah ini? Tuan muda Yao yang kuperkenalkan padamu. Kau bahkan tidak mau menemuinya, apa kau mencoba membuatku marah sampai mati? Cukup, pernikahan ini harus berakhir. Walanya untuk membawa keberuntungan keluarga Lin. Jangka waktu 1 tahun belum berakhir. Segera bercerai setelah jangka waktu itu habis. Tepat sekali ketika saatnya tiba. Kita akan menghubungi Tuan muda Yao lagi. Dia sangat tertarik pada Cumo, kau tahu. Tapi kau jelas-jelas berjanji pada Su Yuan bahwa selama dia membawa kakak kembali, kita tidak perlu bercerai.
Sing Sui menyelesaikan masalah ini kali ini. Apa hubungannya dengan Su Yuan? Dia sama sekali tidak membantu. Benar, kau dengar itu sampah. Jangan pernah berani berpikir untuk bergantung pada Cungou kita lagi. Jangka waktunya sudah habis. Segera keluar dari sini. Kau sudah keterlaluan. Nenek. Jiang Wang disembuhkan oleh Su Yuan. Su Yuan juga menyembuhkan penyakitmu. Tidakkah kau merasa sedikit pun berterima kasih padanya? Kau berani menentangku. Beraninya kau membantah orang yang lebih tua darimu. Jika kau membela sampah ini lagi, segera keluar dari keluarga Lin. Cukup. Jika kau punya masalah hadapi aku, perilaku macam apa yang menindas seorang gadis? Ayo pergi. Temban kangen. Menantu keluarga Lin ini mencoba melahap tuanmu. Pelayan Tang. Nona Lin, Pelayan Tang. mari letakkan hadiahnya di sana. Pelayan Tang datang sendiri. Ini sungguh hormati keluarga Lin kami. Saya Tang datang ke sini kali ini, khusus untuk berterima kasih kepada tabib dewa keluarga Lin, karena telah menyelamatkan Tuan Besar. Anda benar-benar terlalu baik. Untuk bisa menyelamatkan Jiang Wan, juga merupakan berkah bagi keluarga Lin kita. Kalau begitu aku akan menerima hadiah ini. Sampang. Dia datang untuk berterima kasih kepada dokter dewa keluarga Lin. Dokter dewa keluarga Lin. Itu adalah aku. Su Yuan. Segera ia berhenti mempermalukan kami di sini. Omong kosong. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Su The seperti film itu. was Tidakkah kau dengar bahkan translated Tuan Tan and narrated berkata? by M Media. Tuan Su apa? Menjauh saya Tang datang ke sini kali ini. Khusus untuk mengundang Tuan Su, untuk menghadiri perjamuan keluarga. Tuan Su silakan lewat sini. Ayo pergi bersama. Ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Keluarga Jiang mengundang keluarga Lin ke perjamuan. Bukankah seharusnya mereka mengundang Nenek dan Xing Qiu? Tepat sekali. Jelas aku yang menyembuhkan Jiang Wan. Sampah ini pasti diam-diam bermain trik lagi. Dan menipu Tuan Tang. Ini. Makhluk celaka ini. Dia akan menyebabkan masalah bagi keluarga Lin kita lagi. Cilan. Orang ini dari keluargamu. Kau harus mengaturnya dengan benar. Terima kasih sudah menyembuhkan ayah saya. Saya bersulang untuk Anda. Meskipun penyakit Jiang Wang telah disembuhkan, tapi Feng Shui villa itu masih memengaruhi keberuntungan keluarga Jiang. Tata letak baru diperlukan. Ayah sudah mengirim orang untuk mengundang seorang guru dari Gunung Tianwu. Kali ini kami akan selesaikan masalah ini dengan benar. Gunung Tianwu. Gunung Tianwu sama seperti Dermawan. Itu adalah sekte Feng Shui. Keduanya sangat terampil dalam metafisika Feng Shui. Sekti Feng Shui. Jika Dermawan tertarik, Yunyan dapat membantu dengan perkenalan. Sepuluh hari lagi. 10 hari apa? Ada 10 hari lagi. Sampai kontrak pernikahan kita berakhir. Apa pendapatmu? Cuma selama kamu tidak ingin bercerai. Pernikahan ini tidak bisa dibubarkan. Cukup kau memiliki niat ini. Aku akan memikirkan cara lain. Tuan Su, apa yang terjadi? Jiang Wang harap tenang. Perhitungannya adalah, orang yang memasang formasi merasakan bahwa saya sedang menghancurkan formasi.
Menarik, izinkan saya untuk berhadapan dengannya. Langit itu bulat, bumi itu persegi. 9 bab Tita. Saya sekarang menekan di bawah. Mengusir semua bencana. Kakak Xiao, bagaimana kabarmu? Menjauh. Langit bebas dari kekotoran, bumi bebas dari. Kakak Xiao. Jiangwan Nona Jiang, sudah selesai. Sepertinya tidak sesak seperti sebelumnya. Bahkan bernapas jauh lebih lancar. Orang yang memasang formasi terlalu jauh. Jika tidak, saya bisa saja mengeksekusinya bersama dengan formasi itu. Terima kasih banyak Tuan Su. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Su telah menyelamatkan keluarga Jiang saya lagi. Aku tidak punya cara untuk membalas budi Anda. Jiang Wang, Anda lebihkan. Karena dia berani menargetkan keluarga Jiang seperti ini. Dia pasti bukan orang biasa. Dilin Jiang memiliki kemampuan ini dan memiliki keberanian ini. Selain Xiao Jiuli yang datang untuk memasang susunan Fan Xue untuk kita terakhir kali, siapa lagi yang mungkin? Yunyan. Itu tidak mungkin perbuatan Tuan Xiao. Ayah, dia mencoba membunuh seluruh keluarga Jiang kita. Apakah Anda masih berencana untuk menoleransi ini? Diam, Xiao Jiuli adalah anggota Gunung Tianwu. Bagaimana keluarga Jiang saya mampu memprovokasi dia? Apakah Anda ingin kami menderita kutukan abadi? Jiang Wang. Mungkin saya masih muda, dan saya tidak mempertimbangkan hal-hal sejelas yang Anda lakukan. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, di keluarga Lin, saya telah memahami satu prinsip. Prinsip apa? Begitu seseorang berlutut, sulit untuk berdiri lagi. Masalah ini sudah selesai. Saya akan pergi sekarang. Yunyan, tolong antar Tuan Su keluar. Tuan Su, terima kasih banyak untuk yang tadi. Itu bukan apa-apa, Nona Jiang. Kali ini, saya The film mematahkan was rencana Xiao translated Jiuli, and meskipun dia akan narrated menyimpan by dendam M Media. dan menyalahkan saya untuk itu. Dia mungkin juga tidak akan melepaskan keluarga Jiang. Saya mengerti. Saya pergi sekarang. Silakan. Kakak Xiao. Hei Kakak Xiao. Hei Kakak Xiao. Bagaimana kabarmu? Apa sebenarnya yang terjadi? Dilin Jiang yang kecil. Selain guru, seseorang benar-benar mampu memecahkan formasi Feng Shui saya. Anda adalah penerus langsung dari Tetua Wang. Seseorang benar-benar berani menantang Anda. Dia pasti bosan hidup. Pergi dan selidiki ini untukku. Temukan orang yang memecahkan formasi untuk keluarga Jiang. Dia merusak rencana saya. Dia pasti mati. Nenek. Ini adalah kontrak senilai 200 juta. Kakak Chu Mo masih muda dan tidak berpengalaman. Menyerahkan ini padanya. Bukankah risikonya terlalu besar? Nenek. Gadis ini pada akhirnya terlalu tidak berpengalaman. Jika kita menyinggung keluarga Jiang karena hal ini, apa yang akan kita lakukan? Anda benar. Kolaborasi ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Lin kita. Kita sama sekali tidak boleh membuat kesalahan. Nenek kakak. Bukankah keluarga Jiang hanya menandatangani kontrak denganku? Keluarga Jiang melakukan itu karena aku menyembuhkan Jiang Wan. Itu satu-satunya alasan mereka setuju untuk bekerja sama. Apa kau benar-benar berpikir itu karena kau punya begitu banyak pengaruh? Chu mau segera bersiap. Serahkan perusahaan kepada kakak laki-laki Anda untuk dikelola. Tapi nenek, saya. Chu Mo, nenek melakukan ini semua demi keluarga kita. Anda tidak boleh egois. Hanya memikirkan diri sendiri, Anda tahu. Xing Su, masalah penghubungan dengan keluarga Jiang dipercayakan kepada Anda. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Ya, Nenek. Kakak Xiao muncul di rumah The keluarga film was Jiang beberapa hari yang lalu. translated and narrated by Dan M sampah itu Media. Su Yuan. Bagaimana mungkin itu dia?
Saya juga berpikir itu tidak mungkin. Mungkin orang lain yang memecahkan formasi. Tidak mungkin itu benar-benar dia. Nama belakang Su Yuan adalah Su. Mungkinkah dia keturunan keluarga Su? Kakak Xiao, apa yang Anda katakan? Nona Wang, sudah waktunya bagi putri Anda untuk mengambil jimat ketiga. Ambil barangnya di tempat biasa. Chumo, tolong jangan salahkan ibumu. Ibu melakukan semua ini demi dirimu. Ibu, mengapa kau datang? Saya datang untuk melihatmu. Sibuk. Kamu pasti lelah. Mari minum segelas air. Terima kasih, Ibu. Chumo. Chumo, tolong jangan salahkan ibumu. Ibu melakukan semua ini. Semua ini demi kebaikanmu sendiri. Mulai sekarang kau harus mendengarkan ibumu baik-baik. Apakah kau mengerti? Dengar. Patuhi. Bagus sesuai dugaan Tuan Sheng. The film was translated and narrated by M Media. Su Yuan, aku sudah lama tidak bertemu adikku. Besok pagi kita harus pergi menemui adik bersama. Baik. Chumo. Kan? Aku tiba-tiba teringat. Nenek membutuhkanku dan ada urusan keluarga. Aku akan pergi dulu. Pelayan Tang, aku mewakili keluarga Lia dan datang untuk membahas kerjasama. Saya ingat mengatakan, keluarga Jiang hanya bekerja sama dengan Nona Lin. Pelayan Tang, baik Chumo maupun aku adalah anggota keluarga Lin. Tidak ada bedanya kan? Apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan keluar? Pelayan Tang, aku membawa semua materi, tolong lihatlah. Pelayan Tang. Hei Pelayan Tang. Pasti Chumo yang menyebabkan masalah. Nenek. Begitulah yang terjadi. Mereka langsung menyuruhku keluar. Seseorang pasti telah menyinggung keluarga Jiang, menyebabkan aku gagal menandatangani kontrak. Nenek, kerjasama dengan keluarga Jiing sangat penting untuk kelangsungan hidup keluarga Lin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Siapa yang melakukannya, bukankah? Saya sudah bilang, jika ada yang berani merusak kerja sama kita dengan keluarga Jiang, saya akan menendang mereka keluar dari keluarga Lin. Mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak senang digantikan oleh Xing Xiu dan diam-diam bermain curang. Itu tidak benar, nenek, saya tidak. Kalau begitu jelaskan ini, mengapa Xing Xiu diusir? Baiklah.
Saya yakin Tumo juga mengerti gambaran besarnya. Kerja sama kita saat ini dengan keluarga Jiang mendesak. Tumo, kali ini Anda yang pergi saja. Benar Chumo. Kurasa tidak apa-apa kau pergi kali ini. Nenek saya. Masalah ini sudah diselesaikan. Pergi ke keluarga Jiang nanti. Dan bawa kembali kontrak yang sudah ditandatangani kepada saya. Nora, Nona Lin Chumo telah tiba, silakan duduk. Nona Lin, kita bertemu lagi. Direktur Jiang, ini adalah materi untuk kerja sama kita dan kontraknya mohon ditinjau. Nona Lin, The film Kudengar was kontrak translated pernikahanmu dengan and Tuan So narrated by M. akan Media. segera berakhir, benarkah? Ya, benar. Jika kau membujuk Tuan So untuk menceraikanmu lebih cepat, aku akan menandatangani kontrak ini sekarang juga. Bagaimana? Bagaimana menurutmu, Nona Lin? Tampaknya bagi saya bahwa Direktur Jiang hari ini tidak berniat menandatangani kontrak. Kalau begitu saya akan datang lagi lain kali. Itu hanya lelucon. Nona Lin, kau tidak bisa menerima lelucon ya? Katakan padaku, sebenarnya apa hubunganmu dengan Jiang Yunyan? Apa hubungan apa? Maksudku kau dan Jiang Yunyan. Cepat katakan padaku. Istri. Sungguh tidak ada apa-apa antara dia dan saya. Paman Yao. Julie, anak itu Yao Ning telah menyebabkan Anda cukup banyak masalah akhir-akhir ini, bukan? Paman Yao, apa yang Anda katakan? Teman saya telah banyak membantu saya baru-baru ini. Itu bagus. Saya tidak akan mengganggu pertemuan Anda dengan guru sekarang. Guru, murid Anda menangani masalah ini dengan buruk. Mohon hukum murid Anda, guru. Apa yang terjadi? Formasi yang murid Anda pasang di kediaman keluarga Jiang, formasi kenaikan 5 elemen yin yang, telah dipecahkan oleh seseorang. Semua upaya kita sia-sia. Mutiara harta karun Feng Shui, milik keluarga Jiang itu, sepertinya kita tidak akan bisa mendapatkannya sekarang. Kota Linjian. Masih ada yang berani merusak rencana kita. Siapa yang melakukannya? Su Yuan, menantu yang tinggal di rumah keluarga Lin. Saya curiga. Dia adalah putra Su Wentian. Apakah kamu yakin? Nama belakangnya adalah Su. Dan dia bisa memecahkan formasi saya. Kemungkinan besar itu dia. Selidiki latar belakangnya. Jika itu benar-benar dia, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan mengenai mutiara harta karun Feng Shui keluarga Jian. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Gurumu baru-baru ini membuat beberapa kemajuan. Aku tidak membutuhkan harta ini. Aku masih bisa mencapai terobosan. Selamat, guru. Pergi sekarang. Ya. Saya harus mencari Yao Ning terlebih dahulu dan memintanya menyelidiki latar belakang Su Yuan. The film Halo, was nomor yang Anda translated hubungi sedang and tidak aktif. narrated by M. Media. Mohon periksa nomornya dan hubungi lagi. Apa yang terjadi? Apakah kamu merasa lebih baik akhir-akhir ini? Jauh lebih baik. Hei, ayo kita berfoto di sini.
Tepat sekali, pemandangan di sini cukup bagus. Kakak perempuan Su Yuan. Su Qing juga seorang yang memukau. Pasti akan menyenangkan untuk bermain-main dengannya. Dia tidak buruk. Namun, dibandingkan dengan Lin Chumo, dia masih sedikit kalah. Tuan Muda Yao, jangan khawatir. Kedua wanita ini akan menjadi milik Anda malam ini. Dua wanita cantik. Kita bertemu lagi. Itu kamu kakak, ayo pergi. Sebenarnya apa maumu pergi sana? Su Yuan akan segera kembali. Su Yuan hanya mengandalkan keluarga Jiang. Keluarga Yao saya didukung oleh Gunung Tianwu. Apakah Anda pikir dia berani menentang Gunung Tianwu? Gunung Tianwu. Chumo, ayo cepat pergi. Mencoba pergi? Tidak mungkin. Apa yang sedang kau coba lakukan? Kita belum menyelesaikan urusan di klub terakhir kali. Kali ini kita akan melanjutkannya. Tidak. Chumo, bawa adikmu dan pergi dulu. Baiklah. Tuan Muda Yao, Kalian berdua masih berani menyentuh keluargaku. Saya pikir Anda pasti bosan hidup. Su Yuan, Anda berani menyentuh saya, Anda tamat. Sepertinya Anda masih belum belajar dari pelajaran terakhir kali. Su Yuan, biar saya beritahu, saya adalah anggota keluarga Yao. Jadi kenapa? Wang Xiangdot, kenapa kau hanya berdiri di sini? Cepat dan selamatkan saya. Su Yuan, Anda berani melukai Tuan Muda Yao. Tidakkah Anda takut keluarga Yao akan menghancurkan keluarga Lin? Tunggu sampai ayahku tiba. Aku akan mencabik-cabikmu The menjadi film was 1000 keping. translated and Bahkan jika narrated Raja by Langit sendiri Ed datang Media. itu tidak akan menjadi masalah. Kurang ajar. Di Linjian, tidak ada seorang pun yang aku Yao Shantian tidak bisa lindungi. Anda adalah kepala keluarga Yao. Itu adalah binatang ini. Aku lihat kau mencari mati. Kau berani memukul bahkan anakku, anak Yao Shantian. Kau berani memukul. Bukan hanya saya memukulnya. Saya akan memukul Anda nanti juga. Baiklah, baiklah. Aku ingin lihat seberapa hebat dirimu sebenarnya. Terima ini. Hanya itu. Seorang ahli seni bela diri tidak lebih dari ini. Ayahku adalah ahli bela diri tingkat atas Linjian. Bagaimana mungkin sepotong sampah sepertimu? Bagaimana perasaan Anda? Kutukan yang saya lemparkan kali ini. Tidak ada yang bisa mematahkannya kecuali saya. Mematahkan kutukan secara paksa hanya akan menyebabkan kematian yang lebih buruk. Kau tunggu saja. Kau bicara omong kosong. Kutukan burukmu. Kakak Xiaoku bisa dengan mudah mematahkannya. Kalian baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Chumo, kenapa kau tidak menunggu kami di mobil dulu? Oke. Xia Yuan, bukankah kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan menggunakan mantra Feng Shui lagi? Kakak mereka sudah keterlaluan, bukan? Lalu, apakah kau memikirkan Chumo? Bagaimana jika mereka memutuskan untuk menyakiti Chumo, lalu bagaimana? Ibu dan ayah meninggal dunia dini. Kau dan Chumo adalah satu-satunya keluargaku. Kakak. Beritahu saya, bagaimana tepatnya ibu dan ayah meninggal selama bertahun-tahun ini?
Anda belum memberitahu saya detailnya. Bukankah sudah kukatakan padamu? Itu adalah kecelakaan mobil yang tidak disengaja. Kecelakaan mobil. Ayah. Mengapa aku harus The pergi? film was translated and Sampah narrated itu baru by saja M sangat Media. mempermalukanku. Diam. Dia sama sekali bukan sampah. Kemampuan bela dirinya bahkan lebih kuat dariku. Bagaimana mungkin? Bukan hanya itu. Pukulan telapak tangan yang dia berikan barusan juga mengandung kutukan. Aku curiga. Dia juga seorang master Feng Shui. Mustahil. Kami menyelidiki. Kami mengirim kakak Xiao ke keluarga Jiang. Dan setelah itu hanya Su Yuan yang pergi ke keluarga Jiang. Omong kosong. Bagaimana mungkin sepotong sampah sepertinya bisa mengalahkan kakak Xiao? Kau hanya ketakutan setengah mati olehnya. Dasar tidak berguna. Dasar tidak berguna. Berhenti membuat masalah dan kembalilah. Kita akan mencarinya di hari lain untuk balas dendam. Ayo pergi. Nenek aku datang untuk menemuimu. Cucu baik, saya sangat berbakti. Nenek. Ketika tanggal pernikahan, Su Yuan dan Chu Mo tiba. Bukankah mereka akan mengambil setengah dari asetnya? Jika itu terjadi, uang pensiunmu, bukankah itu juga akan dibagi dua? Ya. Kita tidak boleh membiarkan orang jahat itu untung. Tapi nenek kali ini bekerja sama dengan keluarga Jiang. Su Yuan juga cukup banyak membantu. Saya pikir, Anda sudah bekerja terlalu keras. Anda bahkan mengatakan hal seperti itu 2 hari ini. Anda harus pergi dan beristirahat dengan baik. Nenek, aku tidak lelah. Jangan berani-berani membangkang saya. Anda masih muda, jangan terlalu memforsir diri. Kalau begitu, bawa ibumu 2 hari ini. Dan bepergian ke luar negeri, biayanya, saya yang akan menanggungnya. Tapi aku baru saja menandatangani kontrak dan sekarang aku pergi. Jika keluarga Jiang mengetahuinya, Bagaimana keluarga Jiang bisa tahu siapa yang mengelola perusahaan? Aku lihatkah sama sekali tidak mau melepaskan kekuasaan dan mengabaikan situasi keseluruhan. nenek tidak, aku tidak. Jika Anda tidak ingin mentransfer perusahaan, saya tidak akan memaksa Anda, tapi saya akan mengambil tindakan untuk membuat si Yuan menghilang selamanya. Aku akan tanda tangan. Hanya dia. Kami punya banyak orang seperti dia. Ini semua salahmu, kau sampah. Ibu berhenti bicara. Apa maksudmu? Cumu, apa yang terjadi? Ini semua karenamu, kau orang tak berguna. Kudengar Nyonya Tua akan mengambil tindakan terhadapmu. Cuma segera menyerahkan perusahaan The itu. film was Sekarang kita translated tidak punya and apa-apa lagi. narrated by M Media. Cumu kamu. Tidak apa-apa, selama kamu aman. Cumu. Jangan khawatir. Saya akan membuat mereka yang menyakitimu membayar harganya. Saya janji. Keponakan yang budiman gurumu sedang menyepi. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Paman Yao, apa perintahmu? Silakan bicara dengan bebas. Su Yuan dia menempatkan kutukan pada Xiaoning dan yang lainnya. Tolong repotkan dirimu untuk melihatnya. Su Yuan lagi. Ketika itu kambuh 2 hari terakhir ini. Apakah rasa gatalnya tak tertahankan? Apakah rasa sakitnya membuat sulit bernapas? Tepat sekali, tepat sekali. Memang persis seperti itu. Su Yuan sampah itu. Dia berniat menyiksamu sampai mati. Keponakan yang budiman kutukan ini. Aku ingin tahu, apakah ini bisa dengan mudah diangkat? Ayah, jangan khawatir. Terakhir kali Wang Xiangdong dikutuk. Kakak Xiao mengangkatnya dengan mudah. Kali ini pasti tidak akan menjadi masalah. Keponakan yang budiman, ini adalah sedikit tanda terima kasih dari Paman Yao. Tolong jangan sungkan. Paman Yao, Anda terlalu baik. Yaoning dan aku adalah saudara yang baik. Bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri dan melihatnya menderita? Minum saja ini dan itu akan baik-baik saja.
Sesederhana itu. Ayah. Jangan khawatir. Begitulah cara kakak Xiao mengangkat kutukan terakhir kali. Obat ini menyembuhkan penyakit langsung efektif. Tunggu. Paman Yao ada apa? Keponakan yang budiman. Su Yuan berkata, kutukan ini tampaknya sangat kuat. Mengapa kamu tidak melihatnya lebih dekat? Menilai dari kata-kata Paman Yao, Anda tidak lagi mempercayai saya. Kalau begitu silakan cari orang lain. Keponakan yang budiman. Bagaimana mungkin Paman Yao tidak mempercayaimu? Tolong lihat lagi. Ayah jangan khawatir. The film was translated Kakak Xiao and adalah penerus narrated Gunung by Tianwu. M Media. Pasti tidak akan ada masalah. Bagaimana perasaanmu? Sepertinya, aku tidak merasakan apa-apa. Benar jika kamu tidak merasakan apa-apa. Itu yang terjadi padaku terakhir kali. Anakku. Keponakan-keponakan. Tolong cepat selamatkan anakku. Aku akan coba. Paman Yao, aku tidak bisa menyelamatkannya. Kau tidak bisa menyelamatkannya. Kau tidak bisa menyelamatkannya, tapi bertindak sembrono, ayah. Cari Su Yuan untuk menyelamatkanku. Baiklah, baiklah, baiklah. Tuan Su putraku sekarat. Aku mohon asalkan kau bisa menyelamatkannya. Aku akan melayanimu dengan setia. Tolong selamatkan putraku, aku mohon. Aku mohon. Sudah terlambat. Halo. Putraku. Su Yuan. Kau membunuh putraku. Aku Yao Shantian. Bersumpah demi langit bahwa aku akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Paman Yao. Su Yuan itu memiliki kekuatan yang cukup besar. Dia tidak mudah dihadapi. Kalau begitu aku akan meminta Tetua Agung Wang untuk bertindak. Kita harus memastikan bahwa Su Yuan dihancurkan sepenuhnya untuk menenangkan arwah putraku di surga. Sing Su, apakah dana 200 juta dari keluarga Jiang sudah tiba? Uangnya belum sampai. Apakah ada yang lupa dari keluarga Jiang? Aku akan menelepon dan bertanya. Direktur Jiang saya Lin Xinsue. Apakah Anda masih ingat mengatakan bahwa kedua keluarga kita akan bekerja sama? Masalah kerjasama, bukankah seharusnya ditangani oleh Nona Lin Chumou? Adik perempuan saya sedang tidak sehat, jadi saya sementara mengelola perusahaan. Tapi mohon yakinlah Direktur Jian, masalah ini sama sekali tidak akan memengaruhi kerjasama antara kedua keluarga kita. Jadi apa yang Anda sebutkan terakhir kali, masalah penyediaan The dana film was 200 juta. translated Perusahaanmu and bahkan mengganti narrated by penanggung M jawab. Media. Dan kau masih mengharapkan dana 200 juta, bermimpilah. Direktur Jiang mengapa demikian? Bukankah kita sudah menyepakati semuanya? Direktur Jiang, Direktur Jian. Apa yang terjadi? Nenek. Sesuatu yang buruk terjadi. Jika dana 200 juta dari keluarga Jiang tidak tiba, kita berisiko kehilangan banyak uang. Nenek. Saya pikir masalah ini pasti Lin Chumou yang membuat masalah di balik layar. Dia dan si pecundang itu mengkhianati kita. Berkolusi dengan keluarga Jiang sekarang untuk mempersulit kita. Saya tahu itu. Gadis sialan ini sudah sangat diam akhir-akhir ini. Jadi dia diam-diam menyabotas kita. Nenek, Lin Chumou ini telah menyebabkan kekacauan yang begitu besar. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Tapi saya pikir yang paling penting bagi kita sekarang adalah tetap menyelesaikan masalah keluarga Jiang. Jika dana 200 juta itu tidak tiba, keluarga Lin kita sedang dalam masalah sekarang. Bagaimana kalau begini? Mari kita masukkan gadis sialan itu ke perusahaan untuk menjadi wakil ketua. Biarkan dia menangani kerjasama dengan keluarga Jiang.
Setelah dana disetorkan, kita akan menyingkirkannya. Nenek ini adalah metode yang bagus. Kau benar-benar layak menjadi milik keluarga Lin kami. Pilar kekuatan. Anda pergi meminta maaf kepada gadis sialan itu. Sampaikan pendirian Anda kepadanya. Setelah dana disetorkan, kita akan memberinya pelajaran. Baiklah, aku akan pergi. Keponakan ipar, kau di sini, ayo masuklah. Kalau bisa datang tidak perlu bawa hadiah. Cepatlah duduk. Cumo. Kakak laki-lakimu datang menemuimu. Kakak laki-lakimu juga bilang dia ingin kau kembali untuk menjadi wakil ketua dan terus mengelola perusahaan. Aku tidak akan pergi, biarkan siapapun yang mau pergi-pergi. Cumo, akhir-akhir ini dia sedang tidak enak badan. Kata-katanya agak kasar. Tolong jangan tersinggung ya. Adik perempuan, ini adalah kesempatan yang kakakmu secara pribadi. Perjuangkan agar kamu dapatkan. Kamu harus menghargainya dengan baik. Bibi Cuilan, lihat. Ini adalah sesuatu yang secara khusus aku minta seseorang bawa kembali dari luar negeri. Kosmetik, tolong terimalah. Cumo, kakak laki-laki dan iparmu datang secara khusus untuk memintamu kembali. Sikap macam apa ini? Kembali. Cumo tidak akan setuju. Kau sampah tak berguna. Hak apa yang kau miliki untuk memutuskan bagi Cumo? Segera pergi. Niat Suyuan adalah niatku. Kakak, ambil kembali barang-barangmu. Aku juga tidak akan menyetujui permintaanmu. Adik perempuan, memang ada beberapa kesalahpahaman antara kamu dan aku. Tapi kamu juga wanita yang cerdas. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Cumo. Ibu, aku bisa mengambil keputusan tentang urusanku sendiri. Kakak, apakah kamu sudah selesai bicara? Jika kamu sudah selesai, silakan pergi. Sikap macam apa ini kau, gadis? Kau benar-benar menganggap dirimu tinggi, bukan? Aku memberitahumu. Apa yang Anda katakan kepada kami? Ini adalah rumah Cumo. Jika dia menyuruhmu pergi, Anda harus segera pergi. Apa? Apakah Anda ingin saya mengambil tindakan secara pribadi? Baiklah, The film was translated and Tunggu narrated saja. by M Media. Tetua Agung. Aku mohon padamu untuk turun tangan secara pribadi dan membalaskan dendam putraku. Itu adalah kurangnya keterampilan Julie yang melukai putramu. Aku sangat menyesal. Tetua Agung Xiaoning adalah satu-satunya putraku. Sekarang aku yang berambut putih harus menguburkan anak berambut hitamku. Jika aku tidak membunuh Su Yuan, aku tidak pantas menjadi seorang ayah. Guru muridmu telah memastikan bahwa Su Yuan adalah keturunan Su Wentian. Su Wentian. Julie, mengenai masalah ini, kamu harus melakukan perjalanan secara pribadi. Ya, Guru. Tetua Agung. Bukannya aku tidak mempercayai keponakanku yang berbudi luhur. Hanya saja keponakan Xiao sudah pernah menderita kerugian dari bajingan kecil itu. Sekali. Ini. Tetua Agung. Aku bersedia menggunakan semua aset keluargaku sebagai imbalan agar Anda turun tangan secara pribadi untuk membunuh Su Yuan secara pribadi. Saudara Yao, bukannya aku tidak ingin membantumu. Saat ini aku diemban terobosan dan sangat perlu untuk menyapai. Jika aku gegabah mengakhiri penyapianku, tahun-tahun kultivasi yang sulit akan hancur dalam sekejap. Paman Yao harap tenang. Kali ini Su Yuan pasti tidak akan lepas dari genggaman saya. Jika kau lebih baik dari Su Yuan itu, bagaimana mungkin kau bahkan tidak bisa menghilangkan mantra miliknya itu, menyebabkan putraku kehilangan nyawanya sia-sia. Orang tua, siapa bilang seseorang harus membunuh secara pribadi? Tunggu saja dan lihat. Ayah, jika kita harus dalam waktu singkat menjual semua aset keluarga Jiing, aku khawatir itu hanya akan terjual seharga sepertiga dari nilai pasar mereka. Pergi. Ayah, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Keluarga Jiang kita menghabiskan hampir 100 tahun. Akhirnya berhasil membangun di Linjiang ini.
Fondasi sebesar ini, apakah kita menjual semuanya sekarang? Yunyan. Apakah kita punya pilihan? Orang-orang yang berurusan dengan kita berasal dari Gunung Tianwu. Bukankah kita masih punya Tuan So? Su Yuan. Bahkan jika dia mengalahkan Xiao Juli. Bagaimana dengan Wang Jiusheng? Selama Wang Jiusheng ada di sini, Gunung Tianwu akan selalu menjadi surga kota Linjiang. Tua dan nona muda. Tuan Su mengalahkan Yao Shongqian di jalan Tianji, dan juga membunuh Yao Ning dengan kutukan. Yao Shongqian sudah pergi memohon kepada Wang Jiusheng. Apa? Apel. Beraninya dia. Tuan So ini. Sepertinya dia berniat melawan Gunung Tianwu. Sampai mati. Ayah, ini adalah kesempatan kita. Kesempatan apel. Ayah, jika Tuan Su benar-benar bisa mengalahkan Wang Jiusheng, maka seluruh kota Linjiang akan dirombak total. Dan kita mengandalkan Tuan So akan melambung tinggi ke langit. Su Yuan. Bisakah dia melakukannya? Ayah, terlepas dari apakah Tuan Su bisa melakukannya atau tidak, bisakah seekor domba yang diincar serigala benar-benar melarikan diri? Langit memiliki kekotoran, bumi memiliki debu iblis. Kutukan aneh perebut jiwa memerintahkan bawahanku. Bangkitlah. Cumo. Hei Tuomo, kau mau kemana? Gadis sialan ini. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Juli. Saya tidak punya apa-apa untuk didiskusikan dengan Anda. Su Yuan, jangan cemas. Dengarkan suara siapa ini. Su Yuan, selamatkan aku. Cumo. Sekarang, apakah kau masih berpikir kau punya? Tidak ada yang perlu dikatakan padaku. Xiao Juli, lepaskan dia. Aku berada di pabrik terbengkalai di Changqing. Aku hanya memberimu waktu setengah jam. Jika kau datang terlambat, maka aku akan mencicipi istrimu secara pribadi. Untuk melihat seperti apa rasanya. Xiao Juli, kau sedang mencari kematian. Xiao Jiu. Hei, apa yang terjadi? Jangan pergi. Mobilnya sudah dibeli. Cumo. Tidak buruk kau datang tepat waktu. Xiao Juli, lepaskan Cumo. Jika Anda punya nyali, hadapi saya. Tentu saja aku bisa melepaskannya. Tapi itu membutuhkan pusaka keluarga Su sebagai pertukaran. Xiao Juli, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Su Yuan, di saat seperti ini, kau masih berpura-pura tidak tahu apa-apa denganku. Sepertinya kau benar-benar tidak mencintai istrimu lagi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan pusaka keluarga Su. Kalau tidak, Tunggu. Benarkah begitu? Selama saya menyerahkan warisan keluarga Su, Anda akan melepaskan Cumo. tentu saja. Xiao Juli, Anda pada akhirnya terlalu dangkal dalam seni Dao. Anda tidak dapat memahami metode sejati keluarga Su saya. Terakhir kali aku kalah darimu itu karena keberuntunganmu. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan seni Feng Shui Gunung Tianwuku. Su Yuan. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan cukup bodoh untuk melawanmu secara langsung? Xiao Juli, apa yang Anda lakukan pada Cumo? Hanya kutukan perebut jiwa yang sepele. Sebenarnya aku harus berterima kasih pada ibu mertuamu untuk ini. Cumo,
Cepat serahkan pusaka keluarga Su. Jika suasana hatiku sedang baik, aku bahkan mungkin melepaskanmu. Xiao Juli. Kau berani memainkan trik kotor padaku. Jangan mempersulit diri sendiri. Cepat serahkan warisan keluarga Su. Kalau tidak tepat di depan matamu, aku akan menghabisi istrimu. Siapa The itu? film was translated and narrated by M Media. Lepaskan Tuan Su. Jiang Yunyan, apa maksudmu dengan ini? Itu sangat sederhana. Lepaskan Tuan Su dan Nona Lin. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Kau berani menyinggung Gunung Tianwu kami, keluarga Jiangmu. Apakah kau berencana untuk berhenti beroperasi di Linjian? Tuan Xiao, kau bicara seolah-olah kami tidak menyinggung Gunung Tianwu-mu. Dan kau tidak akan bersekongkol melawan keluarga Jiang kami. Cukup omong kosong. Cepat lepaskan Tuan Su. Hanya kau. Bisakah kau mewakili seluruh keluarga Jiang? Jika terjadi sesuatu yang salah, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Dia tidak bisa mewakili mereka. Tapi bisakah aku? Xiao Juli, aku punya satu hal untuk dikatakan, lepaskan Tuan Su. Bagus keluarga Jian yang tadinya baik-baik saja. Kurasa kalian semua sudah bosan hidup. Bagaimana jika aku tidak melepaskan Su Yuan hari ini? Siapa di antara kalian yang berani membunuhku? Selama tuanku ada di sini. Siapa di seluruh Linjiang yang berani membunuhku? Bukankah kau mengancamku? Kalau begitu ayo. Datang dan bunuh aku. Kalian sampah yang bahkan tidak berani bergerak, dan kau berani mengancamku. Su Yuan kau. Tidak perlu mengejarnya. Tuan Su itu adalah Xiao Juli. Jika dia melarikan diri, maka nanti Itu tidak masalah. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Tuan Su, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Su, Tuan Su. Aku tidak akan mati. Sepertinya, kepala keluarga Jiang telah memutuskan untuk berbalik melawan Gunung Tianwu. Sejak Tuan Su pergi, aku telah memikirkan kata-kata yang diucapkan Tuan Su. Jadi aku akhirnya memutuskan bahwa aku harus berdiri tegak dan bangga, bahkan jika aku mati sambil berdiri. Tuan Su, Guru, Juli. Siapa itu? Su Yuan sangat kuat balaskan dendamku. Bagaimana mungkin itu tidak berguna? Balaskan dendamku. Baiklah. Sungguh Su Yuan. Aku ingin kau mati. The film was translated and narrated Ketua by Agung M Anda Media. akhirnya keluar dari pengasingan. Aku keluar dari penyepian lebih awal. Ranaku cacat. Aku butuh darah vital dari 49 perawan untuk menstabilkan fondasiku. Yao Shongtian. Mobilisasi kekuatan keluarga Yaomu. Dan pergi temukan mereka untukku. Ketua Agung. Di sisi Su Yuan. Kebetulan ada beberapa gadis yang sempurna untuk Ketua Agung. Benarkah begitu? Ya. Itu adalah kakak perempuan Su Yuan Su Kim. Dan istrinya Lin Chumo. Dan orang kepercayaannya Jiang Yunyan. Mereka semua cukup luar biasa. Gadis-gadis murni. Bagus. Kita akan mulai dengan mereka. Setelah aku menstabilkan fondasiku, aku akan membalaskan dendam Juli dan putramu. Xiao Yuan di sini. Kakak,
Bagaimana perasaanmu belakangan ini? Dokter bilang aku sudah pulih sepenuhnya. Aku berencana untuk keluar dalam beberapa hari ke depan. Aku tidak akan merepotkan Nona Jing lagi. Baik-baik saja. Kakak, kalau begitu aku akan datang menjemputmu besok. Di manakah Cumou? Mengapa Cumou tidak datang? Cumo. Dia memiliki sedikit masalah fisik dan sedang memulihkan diri di rumah. Kakak. Sebenarnya alasan aku datang hari ini adalah karena aku punya pertanyaan untukmu. Pertanyaan apa? Bagaimana sebenarnya ibu dan ayah meninggal? Sudah kubilang itu kecelakaan mobil. Jika itu benar-benar kecelakaan mobil, lalu mengapa? Mengapa Gunung Tianwu bersikeras untuk memaksaku menyerahkan warisan keluarga Su? Gunung Tianwu. Apa kau bentrok dengan orang-orang dari Gunung Tianwu lagi? Bukankah sudah kubilang, agar tidak mengungkapkan kemampuanmu? Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Katakan saja padaku, bagaimana sebenarnya ibu dan ayah meninggal? Sudah kubilang kecelakaan mobil. Baiklah. Kakak. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Su The Yuan. film was translated Su Yun berhenti di and situ. narrated by M Media. Jiang Wang. Tuan Su ada yang tidak beres, kakakmu. Dan Yunyan juga. Semuanya dibawa pergi oleh orang-orang dari Gunung Tianwu. Apa? Tuan Su. Anda harus menyelamatkan Yunyan. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa mereka kembali padamu. Tidak bagus, Cumo. Wang Jiusheng. Tuan Su, saya baru saja akan mencari Anda. Ada apa, Jiang Wang? Apakah kau punya kabar tentang mereka? Keberadaan Wang Jiusheng. Bagaimana mungkin saya bisa menemukannya? Aku datang hari ini untuk memberikan harta karun. Tuan Su. Tuan. Ini adalah mutiara yang leluhur keluarga Jiang kami. Peroleh secara kebetulan. Gunung Tianwu. Menargetkan keluarga Jiang. Mungkin didasarkan pada benda ini. Hari ini saya mempersembahkannya kepada Anda, Tuan. Berharap Anda, Tuan, akan berbelas kasih dan menyelamatkan putri saya dan yang lainnya. Tuan, Anda juga memiliki harta karun seperti itu. Hebat, sekarang nona muda itu selamat. Aku benar-benar berhasil menembus. Tepat pada waktunya untuk menguji pengejaran jiwa 10.000 li. Cepatlah. Tolong biarkan aku pergi. Aku masih mahasiswa, aku tidak mau mati. Jangan khawatir. The film Jangan was takut. translated and narrated by M Media. Su Yuan ada di sini. Aku ingin dapat di depannya. Ekstrak darah esensimu. Satu persatu. Satu persatu. Ekstrak semuanya. Dasar orang tua bodoh, tunggu sampai Su Yun tiba di sini. Kau hanya akan menunggu kematian. Wang Jiusheng. Keluar dari sini. Bajingan, dia datang begitu cepat.
Tetua Agung silakan lanjutkan. Saya akan keluar dan menghadang Su Yuan untuk Anda. Baiklah. Aku merasa tubuhku dipenuhi kekuatan. Aku akan segera menerobos. Wang Jusen, keluar dari sini. Yao Xiongtian, kakakku dan mereka. Apakah mereka semua ada di dalam? Benar Su Yuan. Hari ini aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya ketika kerabat terdekatmu mati tepat di depan matamu. Yao Ning berulang kali mendekati istriku. Dia pantas mati. Sekarang menyingkirlah dari jalanku, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Su Yuan, aku bukan orang yang dulu lagi. Tetua Agung memberiku kekuatan dan mewariskan kultivasinya. Sekarang berlututlah di hadapanku, dan aku mungkin akan membiarkanmu menderita lebih sedikit. Bagaimana kau tahu bahwa aku masih orang yang sama seperti dulu? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Tidak ada yang mustahil. Su Yuan, kamu datang terlambat. Aku telah berhasil menerobos. Aku yang sekarang menghancurkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Kau bisa coba. Junior yang bodoh. Aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Tangan Yama. Mustahil. Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Tidak ada yang mustahil. Wang Jusen, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kubah langit bumi. Mustahil kekuatanku. Bagaimana kekuatanku menghilang? Kekuatan yang diperoleh dengan melahap esensi vital dan darah. Fondasimu tidak stabil. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Aku baik-baik saja. Bantu mereka berdua dan pergi duluan. Tuan saya harus merepotkan Anda lagi kali ini. Su Yuan, bukankah kau memberitahuku bahwa kau tidak punya hubungan dengannya? Aku. Kakak aku. Apakah Tetua Wang mendapatkan warisan keluarga Su?